wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku yang baik yang dirahmati Allah, anak-anak solehah CPNS. Apa nak? Apa itu CPNS? Masih ingat ya? Ada berapa yang ketemu sama Ayahman kemarin? Ayahman bilang ini anak-anak ini adalah CPNS. CPNS singkatan dari calon penghuni surga. Maka kalau jadi perempuan nak, cita-citanya 3. Cita-citanya berapa? 3 atau 3? Kalau di Pontianak 3. Kalau Ayaman ngomongnya 3 kayak Upin Ipin. Nah ayam goreng kan gitu. Jadi di Pontianak Ayaman ngomongnya pakai bahasa Melayu, apa kemana gitu. Jadi ini 3. 1 kalau namanya perempuan nak, itu insya Allah masa depannya itu jadi istri. Jadi apa nak? Jadi istri. Siapa contoh istri yang hari ini jadi simbol kemuliaan? Namanya Khadijah. Pada saat orang-orang mendustakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah inilah orang yang justru pertama kali membela Rasulullah. Siapa yang membela Rasulullah? Khadijah. Bahkan pada saat itu beliau bukan cuma membela suaminya, tapi juga mengeluarkan harta terbaiknya. Sampai orang-orang bilang Khadijah tuh gila gitu. Tergila-gila dengan lelaki gila gitu. Apa nak? Masa ada orang ngaku-ngaku nabi? Masa ada orang mengatakan dia bawa firman dari Allah? Ini orang gila, ini pembohong, ini pendusta. Padahal baginda Rasulullah itu dari umur mudanya, ya kan, sampai 40-nya tuh julukannya Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Bisnis, dagang, ekspor impor sampai ke luar negeri. Siapa yang meragukan skill atau kemampuan dagangnya Muhammad ibnu Abdullah yang saat itu belum dapat julukan Rasulullah? Bahkan orang-orang kafir Quraisy dan segala macam kalau mau dagang ekspansi ke luar negeri gitu, kalau zaman sekarang berarti ekspor impor, itu nitip dagangnya atau bertanya konsultasinya sama Muhammad karena dia Al-Amin. Sampai sosok seperti Khadijah yang dapat julukan istri tadi itu jatuh cinta sama sosok manusia yang jujur ini. Maka anak-anak Ayaman ini kalau nanti ngelihat orang, lihatlah manusia itu bukan cuma gantengnya nak, karena ganteng hari ini tuh tidak bisa jadi jaminan. GGS, ganteng-ganteng setan itu. Tapi bukan berarti yang tidak ganteng tuh pasti lebih baik, tidak juga nak. Banyak juga udah jelek setan juga gitu. Maka minta sama Allah GGS, ganteng-ganteng soleh gitu. Gantengnya bonus. Gimana ngelihat laki-laki? Lihat sholat subuhnya nak. Gimana dia mau bangun rumah tangga, gimana dia mau bangun bisnis, gimana dia mau bangun keluarga. Kalau bangun subuh aja bermasalah. Di luar kan orang-orang tuh lagi pada heboh dengan dunianya masing-masing nak. Anak-anak ini anak-anak mutiara, anak-anak berlian, anak-anak diamond. Kok ada di zaman sudah su'uba i'rabuhu apa? Zaman hari ini nak su'uba i'rabuhu. Masih mudah mungkin anak-anak mengi'rab Quran daripada mengi'rab zaman ini. Ada yang korban seolah-olah jadi pelaku, ada yang pelaku bertingkah laku seperti korban, yang benar jadi tersangka, yang salah jadi pahlawan. Piye to iki? Nah itu, gitulah kira-kira apa? Piye to iki? Su'uba i'rabu. Perempuan terhormat, cantik, follower banyak, ternyata menjual dirinya dengan cara-cara yang hina. Tapi menutupi maksiatnya dengan cara berpura-pura baik, dermawan, bagi-bagi. Padahal orang tahu dia, mohon maaf ya nak ya, menjual kehormatannya. Jadi Ayaman kadang-kadang berpikir, Cemana nanti 2045, 2050. Ayaman hari ini udah tua, 2025. Anak-anak ayah ini nanti akan menghadapi ujian yang jauh lebih dahsyat. Ketemu buaya-buaya
yang pakai label-label syariah. Buah lakum di dalam peti. Assalamualaikum ukhti. Kan bahaya tuh. Balas. Ya kan? Jalan-jalan jalan ke pasar ketemu Bunda Yaya, dasar buaya. Gitu cara balasnya. Nggak ada. Makanya anak-anak Yaman ini nomor 1 jadi istri. Insya Allah akan jadi istri. Seperti Bunda Khadijah. Bunda Khadijah juga ditanya orang, kenapa kau pilih Muhammad? Aku pilih karena kejujurannya. Aku pilih karena dia ini sosok yang beda sama yang lain. Dan begitu Khadijah menjadi istri, dia support luar biasa pasangannya untuk menuju ke surga. Itu yang disebut dengan KSS, keluarga sampai surga. Apa nak? Jadi cita-citanya bukan sampai ke Inggris, bukan ke Kapadokia. It's my dream, mas. What? It's my dream. Kok dekat banget mimpinya cuma ke Kapadokia, cuma sampai ke Amerika, Singapura lah, haula wala quwata. Kecil benar nak. Cita-cita anak-anak Yaman tuh sampai surga. Dunia ini datang nak, insya Allah. Mana Yaman ngomong di Pondok Putra Yaman, kalau lagi putaran tawaf itu berdoa sama Allah, ya Allah jadikanlah dunia datang ke kaki saya dalam keadaan hina. Gimana tuh dunia datang dalam keadaan hina? Kata Rasulullah, atatsud dunya wa hiya raghimah. Udah belajar nak hadisnya? Belum? Nanti belajar. Tanya sama ustaz-ustaz yang di sini. Ustaz, apa tadi yang disampaikan Ayaman? Apa hadisnya? Jadi orang kalau punya obsesinya akhirat, cita-citanya akhirat, mimpinya akhirat, berjuangnya lillahi ta'ala, lillahi kalimatillah, obsesinya, cita-citanya akhirat, Allah bikin dunia itu datang ke kakinya dalam keadaan hina. Suatu hari Imam Syafi'i dengan Imam Malik duduk bareng ngobrol. Kalau bahasa kita lagi ngopi-ngopi gitulah. Kata Imam Malik, rezeki itu akan mendatangimu. Kata Imam Syafi'i, mana bisa, kita lah yang jemput rezeki. Guru murid biasa punya pendapat masing-masing. Akhirnya Imam Syafi'i pergi keluar nak. Setelah selesai kerja, beramal soleh bahasanya gitu, dapat upah, Imam Syafi'i bawa sesuatu kan. Wah, aku mau buktikan nih sama guruku kalau apa yang aku sampaikan tadi itu benar. Begitu datang, kalau bahasa kita, Assalamualaikum guru gitu. Ini saya mau ngasih hadiah. Ditanya sama Imam Malik, apa nih nak? Apa nih Syafi'i? Ini hadiah buat antum. Buat siapa? Buat saya. Buat Imam Malik. Masya Allah. Terus, guru, saya mau kasih tahu. Ini hadiah udah saya kasih ya. Saya mau kasih tahu. Kita tuh harus jemput rezeki supaya dapat. Nah ini buktinya. Saya dapat hadiah dan saya kasih ke guru. Terus Imam Malik tanya, ini punya siapa? Ya punya guru sekarang. Oh, kau ingat tak apa yang aku sampaikan kemarin? Apa kata Imam Malik? Rezeki itu akan mendatangimu. Aku dari tadi pagi sampai malam ini sampai mana? Di sini aja, tidak kemana-mana. Dan Allah hadirkan engkau untuk mengantarkan rezeki ini padaku. Jadi fatwanya sama-sama benar. Jadi ada rezeki yang mendatangimu, ada rezeki yang engkau harus datangi. Ada lagi nanti sampai pada fasenya ada sekelompok kecil manusia, tidak banyak jumlahnya, ilaman rahimah rabbi, yang dunia itu tergila-gila sama dia, jatuh cinta sama dia. Dia tidak cinta sama sekali sama dunia ini. Tak ada rasa, kalau bahasa Pontianak gitu, tak ada rasa. Tak ada rasanya dunia itu. Dia nengok dunia itu hambar aja. Nengok mobil, nengok popularitas, nengok emas, tak ada sama sekali. Mobilnya di garasi, sendalnya di kaki, duitnya cuma di tangan. 100.000 dengan 50.000 dibagi dia sama aja. Dihambur-hamburkan, dibagi-bagikan di jalan Allah, yang jalan yang baik-baik ya. Kesedihannya itu justru bukan karena omset, kesedihannya ketika dia tidak bisa berzakat lebih besar, tidak bisa berinfak lebih banyak. Betul-betul tidak ada rasa dunia itu. Semakin tak ada rasa sama dunia, semakin dunia jatuh cinta sama kita. Anak-anak lihat ini lampu. Ini Ayaman kasih contoh ya. Kalau kita, ini misalnya sumber cahaya lampu, kita membelakangi lampu ini, maka nanti di situ tuh ada bayangan. Pernah lihat bayangan? Coba anak-anak kejar itu bayangan. Dapat tak? Kalau anak-anak berhenti juga, kejar lagi. Nah, bayangan tuh kayak dunia nak, persis. Makin dikejar-kejar gitu loh, makin tak dapat. Tapi kata para ulama, balikkan tubuhmu, lalu menghadaplah engkau ke sumber cahaya, maka itu bayangan tidak punya pilihan kecuali mengikutimu. Siapa sumber cahaya itu nak? Allah. Apa sumber cahaya itu nak? Apa sumber cahaya itu nak? Al-Hadis. Apa yang sedang anak-anak pelajari di pondok ini, di sini belajar bahasa Arab, belajar Quran, tidak memisahkan antara Quran dengan bahasa Arab. Quran dengan bahasa Arab ya satu kesatuan. Quran pasti ada hubungan dengan bahasa Arab pasti ada hubungannya sama Quran.
Yang anak-anak sedang pelajari itu, yang itu di papan tulis itu yang Ayaman tengok tuh, Masya Allah, tabarakallah. Tolong jangan dihapus tuh, saya foto. Itu resume berapa kitab tuh. Anak-anak paham yang di papan tulis tuh? Keren. Anak-anak sekarang nak tanya rukun Islam yang tak tahu. 5 ke 6 ya, 5 ke 6 ya. Anak belajar kayak gitu, Masya Allah. Kenapa Ayaman letakkan nomor 1 istri? Karena jenjang karirnya anak-anak ini nanti jadi istri. Kok jadi istri Ayaman? Karena anak-anak ini dititipkan Allah, someday suatu saat akan menjadi peran dan punya posisi nomor 2. Apa nak? Ibu. Apa yang kedua? Ibu. Kan tidak mungkin jadi ibu dulu baru jadi istri. Mana dulu nak? Istri. Jadi istri. Kalau jadi istri terus jadi ibu berarti punya apa tuh? Punya anak. Seorang Khadijah tadi, ya kan? Menjadi istri dan dia punya anak. Siapa nama anaknya? Fatimah Az-Zahra. Jadi nak, Ayaman mau ngasih 4 sosok wanita yang harus jadi idolanya anak-anak di sini. Jadi kalau sebut nama, jadi bukan idolanya apa? Artis-artis apa tuh? Korea Utara apa? Kim Jong Un, bukan itu ya. 4 nak, ingat-ingat ya sayang ya. 1 Khadijah. Siapa Khadijah? Istri solehah. 2 tadi Ayaman sebut ibu. Contoh jadi ibu siapa? Nah, ada Maryam. Isa ibnu Maryam. Kok bisa gitu Ayaman? Karena memang Allah takdirkan Maryam diuji dengan apa yang sedang dia perjuangkan. Dia hebat luar biasa menjaga kehormatannya, tapi Allah takdirkan Maryam punya suami, punya anak tanpa punya suami. Anak-anak ngapalkan kan surat Maryam? Apa kata Maryam? Kalaulah boleh, aku nih pengennya mati aja lah. Nasyan mansia. Aku mati dan terlupakan begitu saja. Tapi Allah punya cerita lain. Maryam difitnah, dicaci maki. Allah takdirkan Nabi Isa alaihissalam bisa ngomong, bisa bicara. Aku ini nabi, ataniyal kitab, wa ja'alani nabiyan, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, wa awsani bis salati waz zakati. Ini lain enaknya ngomong sama orang hafal Quran nih. Matanya berseri-seri, natap, enggak ada yang Ayaman suka di sini nih. Anak-anak tuh berseri-seri matanya. Subuh ini nak waktu terbaik sayang. Baginda Rasulullah tuh bilang gini. Apa salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat subuh. Bahkan dan isya. Rasulullah bilang begini, "Lau ya'lamuna ma fihima." Kalaulah orang-orang atau umatku nanti itu tahu apa yang ada dalam subuh itu, la atauhuma walau habwan. Mana anak belum belajar? Oh, belum. Nanti anak-anak ajar ya sayang ya. Jadi yang paling berat tuh nak salat subuh dan isya. Nanti someday suatu saat anak-anakku ini subuh kan lawannya ngantuk. Nanti salat isya tuh lawannya malas. Ah, ini lagi ke mall, lagi jalan-jalan. Nanti salatnya campur-campur nguap. 3, 4. 3 aja lah. 3 ke 4 ya. Nah, gitu. Salatnya udah campur-campur. Nah. Isya itu waktunya paling enak ke mall. Jam 7. Isya paling enak nongkrong di warung kopi. Coffee shop bahasanya sekarang. Kalau warung kopi 1.500, coffee shop 27.000. Dia hanya beda nama aja nak. Pisang goreng 1.500, banana crispy 10.000. Nah, jadi anak-anak kalau mau mahal harus pakai bahasa Inggris. Ya kan? Jadi Miftahul Jannah misal gitu. The key of paradise, baru mahal dia. Kalau Miftahul Jannah dia jadi anak pondok aja. Siapa ibu tadi nak? Maryam. Ibu istimewa, tanpa suami, menjaga kehormatannya. Siapa lagi nak ibu nak? Ada ibu ideologis, namanya Asia. Siapa namanya nak? Asia. Tadi yang pertama yang sebut siapa sebagai istri? Khadijah. Yang kedua? Maryam. 3? Asia. Siapa Asia nak? Istri Firaun. Itu menunjukkan bahwasanya sejahat-jahatnya suami nak. Bahkan ini suami yang ngaku Tuhan, itu si Asia tetap bisa masuk surga. Istrinya Om Fir. Om siapa? Om Fir. Siapa Om Fir? Om Firaun. Ada di antara anak-anak Ayaman yang di sini ini yang sudah pernah sampai ke kota Kairo atau di Mesir sana, ngelihat jenazahnya Om Fir jadi ikan asin dia. Atau Om Fir asin. Karena tenggelam di laut, sombong, ngerasa paling hebat. Ana rabbukumul a'la. Tenggelam di dalam air.
Pas udah tenggelam dia baru bilang, aman tuh bi Rabbi Musa, aku beriman pada Tuhan Musa. Oh bro, sorry terlambat. Tapi istrinya Asiyah masuk surga nak. Bahkan jadi salah satu bidadari surga. Maka nanti Ayaman mau ngasih anak-anak yang ketiga. Tadi kan jadi istri. Apa yang pertama nak? 2 jadi ibu. 3 cita-cita anak-anak di sini bidadari surga. Apa nak? Bidadari surga. Coba lihat sebelah kanannya sama lihat sebelah kirinya, bidadari surga gitu. Bilang, ayo bilang sama temannya. Nah, bisi-bisi aja. Assalamualaikum bidadari surga. Gitu. Nah, bilanglah amin. Ada yang mau jadi bidadari neraka di sini? Janganlah. Cantik-cantik, soleha masuk surga. Jadi siapa yang di sebelah ini nak? Siapa yang di sebelah ini? Kanan? Masya Allah. Jadi ini anak-anak ini nanti akan jadi istri, akan jadi ibu, akan jadi bidadari surga. Itu perempuan keren. Itu perempuan asli nak, asli original. Kenapa gitu Ayaman? Banyak sekarang perempuan-perempuan KW, perempuan-perempuan tak jelas. Tepung serba guna jadi tepung serba salah. Dia tidak ngerti fitrah. Mohon maaf ya nak ya. Di sini di negeri ini nak, Ayaman buka di Google kemarin tuh ada 750.000 sampai 2,5 juta kasus absorpsi ya gitu. Soalnya Ayaman kalau ngomong itu nanti kena TikToknya tegur. Tahu gugurkan kandungan? Itu sampai 2,5 juta nak kasusnya. La haula wala quwata illa billah. Laki-laki enak aja datang, aku akan tanggung jawab, aku cinta padamu. Pret. Apa? Ya ikut Ayaman. Laki-laki sejati itu bukan yang ngasih coklat. Laki-laki sejati itu yang berani ngasih tanggal akad. Gitu. Jangan mau tertipu. Nah, ini Ayaman ngasih bekal. Mungkin nanti 5 tahun, 10 tahun akan datang anak-anak akan menghadapi buaya-buaya yang tidak tahu diri itu. Bidadari surga. Nah, Asiyah nak, selain dia ibu, ya kan, menjadi istri dari Fir'aun yang menjadi bidadari surga, tapi ada yang istimewa dari Asiyah. Apa kelebihan Asiyah ini nak? Kalau tadi Khadijah kan istri soleha. Siapa Khadijah? Istri soleha. Oh itu ikon banget. Ada Aisyah dan segala macam. Tapi Ayaman cerita tentang sosok Khadijah. Maryam itulah sosok wanita yang Allah takdirkan punya anak tanpa punya suami, padahal dia adalah wanita yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Maka mahkota perempuan itu nak malu. Apa mahkotanya? Malu. Udah betul dari di sini nih. Laki-laki tidak boleh masuk sembarangan. Kemudian itu ditutup, anak-anak jalannya nunduk, jilbabnya panjang, tidak ketat. Itu udah benar. Itulah wanita yang asli. Jadi kalau yang ketat-ketat tuh namanya lontong. Apa namanya? Tahu enggak lontong? Apa ya? Yang dililit-lilit itu nak. Nanti pakai jilbabnya di sini. Itu namanya jilbab sakratul maut. Namanya apa? Trek sana. Itu namanya bukan wanita. Itu namanya apa? Lontong. Jadi kalau ada yang ketat-ketat bajunya namanya itu lontong berjalan. Tinggal kasih sayur. Jadi lontong. Apa mahkotanya wanita? Malu. Nunduk, ya kan? Pakai kaos kaki, tutup aurat. Itu wanita asli nak. Dan Asiyah ini nak, dan Maryam ini ibu. Maryam ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Asiyah, kalau tadi Isa itu punya ibu kandung, namanya Maryam. Sedangkan Asiyah punya anak angkat, namanya Musa alaihissalam. Jadi sosok wanita ini dua-duanya ibu nak. Satu ibu biologis, yang satu ibu ideologis. Bisa dipahami enggak? Materi Ayaman. Bisa kan anak-anak kan cerdas-cerdas di matanya. Oh iya ya. Asiyah tidak pernah melahirkan Musa nak. Ibunya Musa beda. Tapi Allah takdirkan Nabi Musa alaihissalam justru mengalir sampai jauh, sampai ke istananya Fir'aun. Pada saat itu Fir'aun membunuh semua anak laki-laki. Tapi Fir'aun lupa, istrinya justru memelihara seseorang yang di masa akan datang menjadi musuh dan menghancurkan apa yang sudah dibuat oleh Fir'aun. Masya Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wow, Fir'aun sombong luar biasa nak. Ngerasa kaya, ngerasa hebat, ngerasa punya segala-galanya. Tapi ternyata kalah sama budak kecil. Waktu mau diapa-apakan, apa kata Asiyah? Jangan kau ganggu ini anakku. Jangan kau kacau ini. Padahal itu bukan anak kandungnya.
Jadi nak, salah satu cara atau jenjang karir untuk bisa jadi bidadari surga adalah juga merawat anak ideologis. Ada istri dari guru-guru senior di sini nak, bunda-bunda kita ini merawat anak-anak ini seperti merawat anak sendiri. Nah berarti beliau ini sedang mencontoh karirnya Asia. Tapi bukan berarti suaminya Fir'aun, bukan gitu ya nak ya. Kan istrinya Ustaz Safruddin, istrinya Ustaz Afid, istrinya Ustaz Altof, istrinya Ustaz Jufri, dan beberapa guru-guru senior di sini. Anak-anak ini kan bukan anak biologisnya beliau, tapi disayang seperti anak sendiri, didoakan tiap hari. Tadi Ayaman dengar Ustaz Altof mimpin doa, ya Allah jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang ahli Quran. Ayaman yakin Ustaz Altof tidak mungkin mendoakan anak kandungnya sendiri saja. Terus Ustaz Ayaman tadi dengar doanya, Ustaz Altof doakan bukan hanya anak kandung. Mana anak kandung? Ada anak kandung Ustaz Altof di sini. Bukan cuma anak kandung yang didoakan. Ayaman ada anak Ayaman di sini. Berarti apa yang didoakan oleh beliau tadi subuh itu kena juga sama anaknya Ayaman. Itulah anak ideologis, ya kan? Yang kasih sayangnya sama seperti anak biologis. Asia, sosok wanita yang istimewa. Dia tidak melahirkan Musa, tapi sayangnya sama Musa diproteksi betul, dan dia tahu nih suaminya nih Fir'aun. Dan Asia nak jadi penghuni atau jadi penghulu salah satu di antara banyak bidadari surga. Masya Allah. Ada yang baru dengar cerita ini? Baru dengar cerita-cerita begini? Baru dengar sekarang? Atau baru terstruktur cara berpikirnya? Ya, kalau cerita ini kan anak-anak udah tahu, tapi maksudnya Ayaman sederhanakan pagi hari ini nih. Satu, istri. Siapa langsung di otaknya anak-anak? Khadijah, Aisyah gitu ya. Itu perempuan-perempuan spesial tuh nak. Begitu ngomong ibu, oh aku nanti akan jadi ibu. Ada dua ibu. Ada ibu biologis, namanya Maryam. Anaknya Isa. Ada ibu ideologis. Jadi bu nyai nanti, siapa tahu anak-anak ini dapat suaminya ustadz ngeritis pondok. Nanti anak-anak ini Ayaman doakan buka pesantren di Australia. Kok tidak semangat? Pengen Ayaman, cuma tidak ada tempe mendoan di sana. Bikin pabrik tempe nanti di Australia. Ayaman ngomong sama anak-anak di Pondok Putra. Nah, Allah di rahasia. Allah di sini, gitu ya. Soalnya orang-orang pada tanya, Ayaman lagi di mana nih? Ayaman lagi di mana nih? Oh, rahasia. Hanya diriku dan dirinya saja yang tahu ya. Allah di sini nak, yang makannya mendoan itu. Kalau Ayaman dulu di Gontor tuh pecel gitu ya. Dengan Allah di Australia sama nak. Ayaman punya saudara di Cambridge, Inggris. Itu sebelahnya Kulon Progo, Cambridge gitu sebelahnya itu. Cambridge itu di Inggris nak, London kesana dikit gitu loh. Tapi London, Wates baru itu. Jadi nak, Allah di Amerika sama, Allah di Eropa sama, Allah di Afrika sama nak. Wah, sampai terbang loh. Saking semangatnya. Jadi maksud Ayaman, anak-anak kalau berdoa minta sama Allah, ya Allah, jadikan dunia ini datang ke kakiku dalam keadaan dunia itu hina. Sisa 5 menit terakhir. Asia jadi ibu apa nak? Ibu ideologis. Nanti anak-anak ini someday siapa tahu 15-20 tahun akan datang ikut membersamai suami merintis dakwah di pondok pesantren, merintis dakwah di masjid, tapi posisinya sudah bukan di sini nak. Posisi sudah di Korea Selatan. Itu yang joget-joget enggak jelas tuh masuk Islam kan semuanya nak. Asyhadu gitu. Punya cita-cita lah nak. Ayaman dulu gitu. Waktu ditanya sama mama, "Bang," kata mama Ayaman, tahun 2001, Ayaman masih kelas 3 waktu itu, kelas 3. Mama Ayaman tanya, "Bang, nanti kalau abang dah lulus, abang mau ke mana?" Ayaman waktu itu jawab, "Abang mau ke Amerika, Mak." Bayangkan tahun 2001, Ayaman udah ngomong Amerika. Nanti abang mau kerja di restoran supaya dapat makan gratis. Dapat uang dari kerja restoran tuh abang mau mau sambil kuliah. Dan supaya ilmu agama ini tidak hilang, Mak, abang mau ngajar ngaji di pemukiman muslim. 2001 tuh 3 intensif. Ngomong gitu di Sintang, Kalimantan Barat. Lagi makan di meja makan, mama nanya, Ayaman jawab gitu. Terus 2003 masuk 2004 Allah kabulkan. Ustaz masih ingat Said Abdullah, Said Roni, PK, program khusus yang di Midoah lantai 2. Ustaz Altof kan guru Ayaman, wali kelas. Jadi Said Abdullah
Datang ke kamar Ayaman. Ayaman itu masih LSI di pembimbing bahasa. Tiba-tiba dia datang. Kami bertiga dipanggil, Ustaz. Saya, Habibi, Malang, sama Dedek Febrian. Ustaz Dedek. Ditawarkan gini, Ustaz, mau enggak Ustaz pergi ke kampung halaman saya? Siapkan tiket aja dari Indonesia ke Amerika. Nanti di sana Ustaz, abang saya punya restoran halal. Ustaz bisa kerja di situ plus makan karena enggak mungkin kelaparan. Kami punya surau kecil untuk keluarga besar kami orang-orang Amerika. Dan juga warga-warga di situ malam, Ustaz bisa ngajar juga di situ. Dan sambil ngajar, sambil Ustaz kerja, kalau Ustaz mau, Ustaz bisa sambil kuliah di Amerika. Dan saya tidak tawarkan kepada siapapun Ustaz, hanya antum bertiga yang saya tawarkan. Ustaz Lukman, Ustaz Dedek Febrian, Ustaz Habibi, Malang. Kami noleh-noleh bertiga sambil istighfar. Ayaman kenapa istighfar? Ingat itu kejadian 2003 mau masuk 2004. Ayaman pernah ngomong tahun 2001, nanti abang mau ke Amerika, kerja di restoran, ngajar di pemukiman muslim sambil kuliah. Apa yang diucapkan 2001 dikabulkan Allah. Mungkin Ustaz baru dengar sekarang cerita ini. Ayaman istihoro waktu itu, milih Amerika atau Gontor. Istihoro. Yang nampak Gontor sebelah kanan, terang benderang. Yang ini enggak berani. Gelap gitu rasanya. Barulah ada kejadian-kejadian apa tuh? 11 WTC itu habis itu tidak lama kan. Jadi jangan takut untuk berdoa. Ya, kemana nanti dakwahnya? Korea Utara, Korea Selatan, ke Jepang. Ayaman udah sampai ke Jepang, ketemu Doraemon. Anak-anak ayah ini harus sampai ke Amerika, harus sampai ke Afrika, karena di sana Qurannya sama, sayang. Al-Fatihahnya sama, Alhamdulillahirabbil alamin juga. Enak ya? Doa, minta sama Allah yang maha kaya, maha hebat. Nah, ada siapa lagi perempuan yang Ayaman belum sebut? Ada satu perempuan yang belum disebut, belum dimention. Dan ini punya peran hebat. Namanya Fatimah Az-Zahra. Yuk. Khadijah bantu suami. Maryam menjaga kemaluan. Menjaga kehormatan. Asia menjaga, merawat, menyayangi anak orang lain. Fatimah Az-Zahra bantu ayah, bantu suami. Ini perempuan-perempuan siti mewah. Apa nak? Di atasnya Siti Link, Siti mewah namanya. Jadi strawberry, mangga, apel ndak lepel nengok yang apa? Selebgram, telegram, kilogram apa? TikTokers biasa aja. Ya ketemu tetap hormat, respect, tapi ini bukan idolaku. You are not my idol. Kau ini palsu. Yang asli itu nak, yang tadi Ayaman sebutkan nama-namanya. Ini perempuan-perempuan original. Bidadari-bidadari surga, high spec semua. Tadi siapa? Khadijah bantu suami. Apa nak? Khadijah bantu suami. Maryam jaga kehormatan. Asia jaga anak orang lain seperti anak sendiri. Fatimah Az-Zahra bantu ayah, bantu suami. Mudah-mudahan ini Ustadz minta tolong sama guru-guru di sini, tolong diulang-ulang kalau bahasa Kiai Fikri, ping sewu, tempel-tempel gitu. Jadi mau bikin apa nih Khadijah di masa akan datang ini? Mau bikin apa nih Asia di masa akan datang ini? Anak-anak ayam ini mau jadi Maryam di masa akan datang, mau bikin apa nak? Dan jangan lupa anak-anak ini adalah Fatimah Az-Zahra yang dalam perjalanan hidupnya membantu ayah, membantu suami. Keren atau keren sekali? Keren sekali. Ada Pak Man di atas atap. Mantap. Gimana nak pantunnya? Ada Pak Man di atas atap. Mantap. Sip. Dapat sesuatu nak dari yang Ayah Man sampaikan nih? Bisa diingat sayang? Catat, tulis, tempel, bila perlu bikin poster Ustaz. Wah, Khadijah. Ini kamar, ada berapa kamar di sini? Misalnya daripada Ghurfah Al-Ula, Ghurfah Ats-Tsaniyah, kenapa tidak dikasih nama Ghurfahnya? Ghurfah yang pertama, Ghurfah Khadijah, Ghurfah Maryam, Ghurfah Fatimah Az-Zahra, atau pakai nama apa gitu kelompok. Jadi biar anak-anak langsung ingat. Begitu sebut Khadijah apa nak? Bantu suami. Begitu Ayaman sebut Asia, jaga anak orang lain seperti jaga anak sendiri. Wah. Kalau Ayaman sebut Fatimah Az-Zahra, ini ada Ananda kita, siapa namanya? Basna. Nah, Basna jadi Fatimah Az-Zahra, bantu ayah.
bantu suami someday. Tapi sekarang yang bisa Basna lakukan apa nak? Bantu ayah, doakan ayah. Aku juga mau ikut kayak ayah, fight seperti ayah, mensupport ayah dakwah, membesarkan agama Allah, li'ilai kalimatillah. Banyak orang nak bercita-cita pengen berbakti sama orang tua tuh nunggu kaya gitu, nunggu udah punya duit. Padahal dengan menuntut ilmu seperti inilah anak-anak ini sedang membantu orang tua, sedang berkorban. Kalau anak-anak di luar lagi santai nak, lagi main HP, lagi main TikTok, lagi bikin Instagram, anak-anak ini mau berpisah sama orang tua, mau meninggalkan kenyamanannya. Engkaulah Fatimah Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra itu belajar sungguh-sungguh sayang. Mahal anak-anak ini, anak-anak yang mulia di hadapan Allah. Bantu ayah, bantu ayah dengan menuntut ilmu di sini lah, membaca Quran tiap hari sayang, menghafalkan isinya, mengamalkan isinya, mempelajari isinya. Anak-anak sedang membantu ayah, membantu bunda, membantu agama ini. Bukan berarti ayah tidak sayang sama anak-anak. Justru karena sayanglah anak-anak disiapkan, ditempatkan di tempat inilah, supaya nanti di masa akan datang Islam ini akan tetap ya'lu wala yu'la. Orang-orang bisa tetap mengenal Allah dan Rasulnya. Kenapa nak? Karena anak-anak ini adalah pabrik manusia. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah Asmaul Husna, ismun min Asmail Husna. Ada 99 nama Allah di dalam Al-Quran, dan Allah titipkan satu namanya di dalam tubuh kalian semuanya. Apa itu nak? Ar-Rahim. Kami laki-laki ini walaupun perutnya besar-besar, kayak ayam ini, tak ada isinya, cuma usus dia isinya. Tapi kalau anak-anak nanti suatu saat akan punya, dan Allah izinkan menjadi pabrik manusia, manusia-manusia soleh, manusia-manusia solehah, pemimpin-pemimpin di masa akan datang, pejuang-pejuang di masa akan datang yang akan membesarkan agama Allah. Maka wahai anak-anakku tersayang, Khadijah di masa akan datang, Maryam di masa akan datang, Asiyah di masa akan datang, dan wahai engkau Fatimah Az-Zahra di masa akan datang. Berbahagialah nak, Allah pilih anak-anak ini untuk menuntut dan berdekat-dekat dengan Al-Quran. Bukan karena orang tua muda sayang, justru karena sayanglah. Mereka kan kalau pas pamitan tuh tidak mau nangis, tidak mau menunjukkan air matanya. Nanti nak begitu keluar dari gerbang pondok baru hancur itu air matanya. Bantu ayah, bantu bunda, belajar betul sayang. Insya Allah tidak lama berpisah sementara, bersama selamanya di surga. Apa nak? Bersama surga. Mudah-mudahan apa yang Ayaman sampaikan pagi ini bisa dipahami oleh anak-anak. Ayaman tidak pernah menganggap anak-anak ini anak-anak orang lain. Bagi Ayaman, you are my son, you are my daughter, you are my children. Sama aja bagi Ayaman, tidak ada bedanya. I love you full. Uhibbuki fillah, uhibbukunna fillah. Semangat tidak? Oke, belajar sayang ya, dekat-dekat sama Quran. Doakan kami, doakan guru-guru kami, doakan orang-orang yang punya hak atas diri kami. Liman lahu haqqun alaina. Orang yang mewakafkan pondok ini, orang yang berkontribusi untuk pondok ini, orang yang menyumbangkan hartanya, tenaganya, jiwanya, pikirannya, ruhan, jisman, bi amwalihim wa anfusihim, untuk tegaknya Islam, untuk tegaknya pondok dan dakwah ini. Para kiai, para pimpinan, Ustaz Safruddin sekeluarga, Ustaz Afid sekeluarga, Ustaz Altum sekeluarga, Ustaz Jufri sekeluarga, dan semua guru-guru di sini yang tidak bisa sebutkan satu-satu. Siapapun yang para muhsinin, yang para puakifnya,
siapapun yang ada bersama ini. Semoga Allah muliakan wajah. Doakan juga Ayaman nak ya. Ayaman sedang juga berenang di samudra luas di luar sana. Doakan Ayaman juga dijaga Allah, dilindungi Allah. Doakan Bunda Uum, istri Ayaman. Doakan anak-anak Ayaman juga ada 4F, Safira, Faranisa, Ara, Fayat, dan Fatih yang juga sedang berjuang untuk menjadi hamba Allah yang benar. Doakan Mama Ayaman, wanita yang melahirkan Ayaman. Ibu dari Bunda Uum, doakan kami sekeluarga ya nak. Anak-anak ini doanya mustajab, doanya makbul. Lagi nuntut ilmu, dekat sama Allah. Wah, mulia sekali nak. Mulia. Anak-anak ini anak-anak mahal, anak-anak diamond, anak-anak berlian. Tidak mungkin disimpan di pinggir-pinggir jalan. Begitu kira-kira anak-anakku sayang, anak-anakku yang dirahmati Allah. I love you full. Pokoknya lope gitu lah. Kalau biasa Ayaman sama anak-anak Ayaman tuh Ayaman bilang gitu. Ya, I love you full. Sayang sekali sama anak-anak semuanya. Semoga anak-anak ini dimuliakan Allah, diangkat derajatnya sama Allah, dimudahkan dalam belajarnya. Doakan ya, doakan, kita saling mendoakan ya nak ya. Semoga Allah izinkan kita nih berpisah sementara bersama selamanya di surga. Apa nak? Berpisah sebentar bersama selamanya di surga, insya Allah. Buah menangkap burung puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Jalan-jalan ke rumah ayah, di rumah ayah makan kue putu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.